Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Lalu, bagaimana penjelasan para ahli tentang teori hukum dan apa contoh daripada teori hukum tersebut? Berikut penjelasannya. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Mengenai definisi teori hukum, belum ada satupun definisi yang baku. Banyak pendapat para ahli mengenai disiplin teori hukum. Antara lain, yang pertama menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum dan bagaimana ia ada. Yang kedua, menurut Friedman, teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri. Maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri. Yang ketiga, menurut Ian McLeod, teori hukum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum, dan atau institusi hukum secara umum. Selanjutnya, menurut John Finch, teori hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain. Lalu, apa urgensi daripada teori hukum tersebut? Teori hukum merupakan ilmu disiplin tersendiri di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum yang mempunyai perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam penerapan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum dalam kenyataan kemasyarakatan. Yang menjadi urgensi teori hukum adalah teori hukum memiliki kegunaan diantaranya. Yang pertama, menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan suatu arti atau pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hierarki kekuatan peraturan hukum. Yang kedua, menilai suatu peristiwa hukum, dan yang ketiga, memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi. Menurut Radbruch, teori hukum memiliki tugas antara lain membuat jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Sedangkan Carlson menyatakan bahwa teori hukum berfungsi untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan sebagaimana hukum yang seharusnya. Lalu, setelah kita mengetahui definisi daripada teori hukum, kita akan masuk kepada teori hukum Immanuel Kant. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kant dikenal dengan imperatif kategorisnya. Ada dua norma yang mendasari prinsip ini. Yang pertama adalah tiap manusia diperlakukan sesuai martabatnya. Ia harus diperlakukan dengan segala hal sebagai subjek, bukan objek. Yang kedua, orang harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya memang merupakan prinsip semesta. Prinsip semesta yang dimaksud Kant
adalah penghargaan akan manusia yang bebas dan otonom. Manusia yang memiliki hak-hak dasar seperti hak menikah dan hak berkontrak. Di samping itu, terdapat pula hak-hak jenis lain yang disebut hak-hak lahir, seperti hak memiliki. Menurut Kant, dalam kebebasan dan otonominya, tiap-tiap individu cenderung memperjuangkan kemerdekaan yang dimilikinya. Ini memang suatu yang wajar, tapi sangat mungkin pelaksanaan kemerdekaan seseorang bisa merugikan orang lain. Untuk menghindari kerugian itu, dibutuhkan hukum. Hukum merupakan kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang mau tidak mau memang harus hidup bersama. Persis di titik ini, seolah ada seruan, hiduplah berdasarkan hukum jika ingin berhidup bersama secara damai dan adil. Seruan ini bernuansa imperatif etik, dan oleh karena itu timbul kewajiban untuk menaati hukum. Kant percaya, untuk membangun tatanan negara yang rasional, diperlukan suatu hukum dan manajerial pemerintahan yang memastikan tiap orang menghormati kebebasan orang lain. Negara tidak perlu mengatur rakyatnya dengan kontrol yang bersifat moral ataupun religius. Sebab, jika dalam suatu masyarakat majemuk, masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, maka yang akan terjadi adalah kekacauan dan konflik. Kebijakan moralistis hanya akan memecah belah masyarakat modern yang plural dalam kategori-kategori agama, moral, maupun kebudayaan. Dari sinilah Kant mengusulkan perlunya tatanan hukum yang objektif dan imperatif. Makna hakiki dari hukum yang objektif dan imperatif itu adalah hukum menjamin semua kepentingan semua individu menurut dua prinsip imperatif kategoris di atas, bukan menurut ukuran-ukuran primordial yang parokial, seperti agama, moralitas, dan kultur tertentu. Karena hukum harus berpedoman pada dua prinsip imperatif kategoris dimaksud, maka Kant memasukkan hukum dalam bidang akal praktis. Hukum merupakan bidang solen, bukan bidang sein. Ini ada kaitan dengan kategori Kant mengenai akal manusia. Menurut Kant, manusia memiliki dua jenis akal, yakni akal murni atau akal teoritis dan akal praktis. Akal murni merupakan media untuk melihat yang ada, yakni alam, fakta, dan semua yang dapat direkam oleh indera. Sedangkan akal praktis merupakan media untuk menangkap bidang harus, yakni norma-norma. Itulah sebabnya, hukum merupakan bidang akal praktis. Akal praktis berbicara tentang apa yang seharusnya ia bicarakan. Ia berbicara tentang maximus, yaitu prinsip-prinsip kelakuan yang dirasa sebagai kewajiban. Maximus itu sendiri seperti terkristal dalam imperatif kategoris, memiliki dua sisi, yakni materi dan bentuk. Materi adalah isi dari norma-norma atau maksimus tersebut, sedangkan bentuk adalah sifat mewajibkan yang menandai norma-norma itu. Norma-norma ini menurut Kant harus otonom, yakni harus memiliki sifat mewajibkan sendiri. Itu hanya mungkin jika norma-norma tersebut dipandang secara bentuk formalnya, yakni dalam sifat mewajibkan. Norma yang sungguh-sungguh mewajibkan secara mutlak dan umum itu adalah norma yang ada dalam imperatif kategoris di atas. Karena hukum merupakan bidang akal praktis, maka pembentukannya haruslah mengikuti keharusan menurut prinsip imperatif kategoris itu. Tidak boleh hukum dibuat atas dasar pertimbangan-pertimbangan pragmatis berbasis pengalaman indrawi, seperti rasa enak, rasa suka, rasa untung, dan lain sebagainya. Hanya hormat terhadap norma-norma sebagai kewajiban atau imperatif kategoris yang dapat menjadi motif untuk membentuk aturan hukum. Lalu bagaimana dengan keharusan menaati hukum? Aturan hukum sebagai norma hukum positif bukanlah bidang keharusan yang otonom. Ia merupakan bidang keharusan yang heteronom. Dalam keharusan yang heteronom, maka berlakunya norma tidak berasal dari rasa kewajiban yang menyentuh batin manusia, melainkan dari sesuatu yang di luar kewajiban batin. Di sini kan memperkenalkan istilah legalitas, yakni sifat hukum dari suatu perbuatan. Inti sifat hukum dari suatu perbuatan adalah penyesuaian dengan apa yang sudah dibentuk sebagai hukum. Dapat disimpulkan, bagi Kant, prinsip-prinsip aturan hukum merupakan bidang keharusan yang otonom, dan karenanya mewajibkan secara otonom pula. Sedangkan aturan hukum itu sendiri, sebagai aturan hukum positif, terbilang bidang keharusan yang heteronom, dan oleh karena itu dialami sebagai gejala yang tidak bersangkut paut dengan persoalan kewajiban batin. Lepas dari apapun motifnya, rasa respek atau takut, orang harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh hukum.